Ma'assalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana Ya badratin minha zakulla kamali Madza yu'abbiru an ulaka maqali Shalla alaika Allah Rabbi daiman Abadan ma'al ibkari wal asali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa disyatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di bulan Maulid ini merupakan sebuah bulan agar kita senantiasa introspeksi sedalam dan seluas apa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena sudah pasti beliau sangat merindukan dan mencintai kita semua. Seperti yang diriwayatkan di dalam sebuah kisah, dalam sebuah hadis, ketika itu baginda Rasulullah Muhammad SAW lagi berkumpul bersama sahabat-sahabatnya. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, ada Sayyidina Ali, dan semua sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat semuanya terdiam. Ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri kemudian menjawab, "Malaikat ya Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Ya, malaikat sudah tentu dan sudah pasti paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat senantiasa tunduk akan apa yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh sholat, disuruh zikir, ada yang hanya disuruh membaca sholawat, ada bahkan yang disuruh sujud. Semuanya patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk itulah maka malaikat pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan itu yang aku inginkan jawabannya, masih ada yang lain," kata Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada juga sahabat yang menjawab, "Kalau begitu para nabi dan rasul yang mulia di sisi Allah, ya Rasulullah," kata salah seorang sahabat. Maka Rasulullah menjawab, "Iya, para rasul, para nabi sudah pasti dan tentu merupakan hamba-hamba yang mulia di sisi Allah." Kenapa? Karena para rasul, para nabi yang memberikan pembaharu, menyampaikan kebenaran-kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan itu jawaban yang aku inginkan. Masih ada yang lain. Kemudian ada satu sahabat yang juga menjawab di saat itu. Jawabannya adalah, "Mungkin yang paling mulia di sisi Allah itu kami para sahabatmu ya Rasul." Kemudian Rasulullah memandangi sahabatnya satu persatu sambil tersenyum. Dilihatlah
dari wajah ke wajah, satu persatu, dilihat, ditatap dalam-dalam oleh Rasulullah. Sambil tersenyum Rasulullah menjawab, iya, sudah pasti kalian adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa tidak? Kalian yang mendukung perjuanganku, kata Rasulullah. Kalian yang telah membantuku menyebarkan agama Islam. Sudah pasti kalian sahabat-sahabatku adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan itu, masih ada yang lain, kata Rasulullah. Semua sahabat bingung. Semua sahabat semuanya bertanya-tanya, siapakah gerangan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Akhirnya baginda Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kepalanya dan kemudian menangis sejadi-jadinya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menangis sedih, bercucuran air matanya membasahi pipi hingga ke janggutnya. Para sahabat pun sedih melihat kenapa baginda Rasulullah menangis. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menangis ya Rasul? Kenapa sehingga engkau menangis dan engkau membasahi pipi dan janggutmu dengan air mata yang berderai? Kenapa gerangan ya Rasul? Di dalam isak tangisnya Rasulullah menjawab, aku lagi mengingat orang-orang yang mencintai Allah. Aku lagi membayangkan orang-orang yang mencintaiku, orang-orang yang akan lahir setelah zamanku, jauh setelahku. Mereka mencintai Allah, mereka mencintaiku. Kalaupun mereka tidak satu zaman denganku, kalaupun mereka tidak pernah melihat wajahku, kata Rasulullah, tapi mereka senantiasa mencintaiku. Itu yang membuatku menangis. Dan itulah manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kita ini adalah umat yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Senantiasa difikirkan, dirindukan, disayangi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kerinduan dan kecintaan Rasulullah kepada kita? Manusia yang paling mulia itu memberikan label bahwa kita umat yang tidak sejaman dengannya adalah manusia dan hamba yang paling mulia di sisi Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah sekalipun tidak pernah melihat wajahnya. Maka tentu di bulan Maulid ini, mari perbanyak kita membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Undang Nabi kita tercinta ini, buktikan kerinduan kita. Kalaupun kita tidak bisa mengundangnya ke rumah kita dengan acara maulid, maka harus kita korbankan diri kita untuk hadir di majlis-majlis maulid. Entah itu di masjid, entah itu di musholla, entah itu di surau, dan dimanapun. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika.